dari Kiai Hasan Saiful Islam, yang mana syair tersebut namanya Syair Tawasul Genggong. Kalau boleh tahu, yang pertama, siapa pengarang Syair Tawasul Genggong ini? Pengarang Syair Tawasul ini sebenarnya yang mengarang adalah Kiai Hasan Saiful Rizal, abahnya beliau, yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Saiful Islam, Saiful Islam. Jadi abahnya cuman dipopulerkan oleh beliau. Jadi kalau dulu itu hanya ngarang, hanya dibaca, anggap dikonsumsi sendiri, tidak diceramahkan untuk halayak umum. Nah, semenjak beliau wafat baru beliau yang mempopulerkan tawasul ini. Dan tawasul ini banyak dibaca oleh santri sudah, bahkan alumni-alumni. Gitu. Karena pentingnya tawasul untuk menyambung ukhuwah syuyukhiyah, jadi hubungan antara keguruan kepada genggong seperti itu. Di mana pertama kali Syair Tawasul Genggong ini dibacakan oleh Kiai Saiful Islam? Kalau dibacakannya itu biasanya di pengajian ya. Juga beliau biasanya juga kayak mingguan gitu. Jadi membacakan, terus kayak acara-acara banyak juga ya, seperti itu. Apakah Anda pernah mengikuti atau menyaksikan pembacaan Syair Tawasul Genggong secara langsung? Iya, langsung ketika beliau ngaji juga pernah ya. Saya nutut karena saya mondok 2011, beliau ngaji beliau kan wafat 2020 atau 2021 nih, saya lupa ya. Pokoknya ketika 2017-an itu beliau sering ya, sebelum wafat ya, ngaji, atau bahkan beliau sebelum ngisi pengajian mingguan. Nah, pengajian mingguan ini namanya pengajian Majlis Ta'lim Al-Hadi. Nah, kalau Majlis Ta'lim Al-Hadi ini akarnya atau peninggalan dari Ki Hasan Sepuh Genggong, bukan Ki Hasan Rizal, tapi Ki Hasan Sepuh. Jadi kita sampai sekarang generasi berapa sudah Ki Hasan. Jadi dari Ki Hasan Sepuh, Ki Hasan Sepuh Rizal, terus ke Ki Hasan Islam, sekarang ke putra-putranya, ke generasi keempat. Jadi sering, bahkan sebelum memulai pengajian, tawasul dulu ya, tawasul wabi syaikhina Hasanil Waliyir Rahmani. Kenapa beliau juga memberikan tawasul ini? Karena untuk mempermudah. Sebenarnya kalau tawasul ini kan ya ilah hadirnya di musuh kaum manusia sekali gitu, tapi basiran untuk memudahkan sekali. Kira-kira apa yang akan terjadi jika tradisi pembacaan Syair Tawasul Genggong ini yang sudah dipopulerkan mulai ditinggalkan oleh generasi santri muda? Yang pertama, dampaknya berarti kalau ditinggalkan. Yeah. Dampaknya yang pertama, tidak kuatnya antara hubungan guru antara murid. Lupa. Kenapa? Bahkan pesannya Kiai ya, jangan sampai lupa. Sehari itu jangan sampai lupa. Ya minimal juga setelah sholat tawasul. Ya khususkan kepada guru-gurunya, orang tuanya. Jadi dampak pertama itu adalah mengurangi kekuatan hubungan antara guru dan murid. Ya. Yang kedua, dampak tawasul ini sebenarnya doa. Makna tawasul ini kan dari tawassala ya tawasulan. Artinya apa? Sebagai media perantara. Jadi tawasul ini sebagai perantara agar kita kan doa. Jadi salah satu itu di dalam kitabnya Said Muhammad, makna tawasul itu kan sebenarnya adalah salah satu ahadu turukin doa. Jadi salah satu cara doa. Jadi salah satu cara doa agar doa kita itu cepat, gitu. Cepat terkabul. Kenapa? Kita butuh perantara, gitu. Kenapa kita sebenarnya kita tidak apa-apa langsung doa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Tapi bisyafaati, kan biasanya ditambah bisyafaati Rasulullah wa bi karomati siapa ini. Jadi agar mudah. Kenapa? Karena Allah ini mencintai hambanya, mencintai Nabi. Kalau kita tawasul kepada Nabi, tambah cepat. Kita tawasul kepada para wali Allah, maka tambah cepat. Jadi bahasanya itu wasitotun atau wasilah, perantara, media. Anggap kalau jauh, biar apa ya, tidak jauh itu
diibaratkanlah Dwi ya ada di Jember, orang tuanya di Lumajang. Untuk menghubungi ini kan butuh perantara biar cepat. Bisa Dwi itu minta misal habis uangnya, minta ke Jember kan masih jauh kan, perkiraan 2 jaman. Tapi karena ada perantara apa, HP bisa lihat kirimannya ya, bisa TF 5 menit sudah bisa belum. Nah itu salah satunya ya, perantara. Atau kalau kurang masuk analoginya diibaratkan tawassul itu sebagai wasilah. Diibaratkan anggaplah kita ada apa ya, ingin melamar seorang gitu, terus kita tidak kenal, makanya biasanya ada itu pengadil gitu, ada orang yang kenal lah, atau kita ingin pinjam sesuatu tapi tidak kenal orang, kan tidak dipercaya. Nah, maka lewat siapa? Orang yang tahu, orang yang kenal. Kalau saya lewat ini pasti dipercaya gitu, pasti kan gitu. Seperti itu. Kira-kira apa perbedaan syair Tawassul Bingong ini dengan syair-syair yang lain? Kan seperti yang kita tahu banyak karya syair yang sudah diciptakan atau diwabarkan oleh Yayasan Saiful Islam. Sebenarnya syair-syair itu kan apa namanya? Anggap diibaratkan kalau di Indonesia kan kayak puisi atau apa kan ya, syair ya. Ada beberapa bedanya gini. Kalau dari zaman yang sepuh itu kan syair itu berbentuk kayak nadoman, ya nadoman. Ada baharnya kan, ada bahar rojas, bahar apa ini. Jadi bedanya itu ini lebih ke bukan kepada pelajaran, lebih kepada apa ya, spiritual. Jadi bukan kalau Sepuh itu punya karangan berbentuk syairan, misalnya Nadom Safinatun Najah ya, syairan tentang fikih. Ada namanya kitab tauhid, akidah tauhid ya. Itu berarti tentang pelajaran, tentang apa namanya, kitab ya. Kalau ini beda. Jadi bukan tentang materi pelajaran tentang fikih, tentang tauhid, tentang apa, bukan ya. Nah, ini tentang agar apa namanya, murid bisa menyambung kepada gurunya. Jadi tetap biar menyambung walaupun tidak ada sudah di pondok, walaupun jauh ini. Jadi syair ini tentang doa sebenarnya. Maka kalau kita mengkaji maknanya, artinya ya sebenarnya tawassul itu doa. Makanya di belakangnya itu ya, wa bi syaikhinal hasanil waliyir rahmani wa bani syamsuddin sahibil irfan yassir lana kullal umur. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan, urusan untuk kami, mudahkan untuk kami Allah segala urusan. Jadi wa bi syaik, dan dengan ya, anggap dengan karomahnya Syekh Muhammad, guru kami yaitu Syekh Muhammad Hasan. Dan waliullah itu salah satunya juga ya, keterangan itu ketika dipanggil, ketika ditawasuli katanya, ketika indah hajati ya, atawassalu indah hajati, saya bertawassul ketika saya butuh. Nah, kalau waliullah ya itu akan datang gitu. Itu namanya sahibud darb ya, walaupun ada beliau waktu entah hidupnya atau sudah wafat gitu. Nah, ini sebenarnya ceritanya populer sudah, bagaimana ketika Kiai Hasan pernah nolong apa namanya orangnya. Nah, itu padahal kan jauh. Akhirnya ya Syekh Hasan, makanya Kiai Saiful Islam ini juga memberikan gelar kepada Kiai almarhum Al-Hindak Kiai Haji Muhammad Hasan. Sahibud darb itu apa? Apabila disebut datang. Itu namanya wali sahibud darb. Itu salah satunya itu ya, perbedaannya ya. Jadi tawassul ini bukan apa namanya, syair yang berkaitan dengan tawassul ini lebih ke doa, lebih ke ubudiyah ya, ke ibadah, bukan kepada ke materi ya, seperti itu. Jika Anda diberikan kesempatan untuk mengamalkan syair ini, mungkin di pondok sekarang ini, apa yang ingin Anda lakukan? Mungkin ingin menerapkan tradisi ini di pondok ini? Ya, sebenarnya pengen ya. Kalau tawassul secara saya